Salam dan selamat pagi anak-anak kelas 2. Jumpa lagi dengan saya Pak Lungsi. Apa kabar semuanya? Pak Lungsi harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali bisa bertemu lagi. Nah anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang kebersihan lingkungan di dalam rumah. Nah, ini masih berhubungan dengan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di lingkungan rumah, ya. Kemudian alat-alat apa saja yang biasanya digunakan untuk membersihkan lingkungan, ya, lingkungan rumah. Nah, tapi sebelumnya Pak Lucy mau jelaskan lagi tentang apa sih pengertian atau arti dari lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar rumah atau di rumah. Itu baik berupa bangunan, pekarangan, garasi, dan juga peralatan-peralatan yang di dalam rumah, baik kemudian tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi lingkungan rumah itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar rumah yang terdiri dari benda mati juga benda hidup, ya. Nah, kenapa sih kita perlu menjaga lingkungan rumah? Ya, kita perlu menjaga kebersihan rumah agar terhindar dari berbagai macam penyakit, ya. Rumah itu merupakan tempat tinggal kita, jadi kita bertanggung jawab, ya. Kita semua yang berada dalam rumah itu atau semua warga atau orang-orang yang ada di rumah itu harus punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan baik di dalam maupun juga di luar rumah agar apa terlihat bersih dan rapi, dan juga kita juga bebas dari berbagai macam serangan penyakit, ya. Nah, anak-anak, nah di sini ada beberapa contoh alat yang biasanya digunakan untuk kebersihan. Ini beberapa saja. Sebenarnya masih terlalu banyak alat-alat yang biasanya digunakan untuk atau berhubungan dengan kebersihan. Tetapi di sini Pak Luis hanya ambil beberapa saja. Misalnya di sini ada sapu lidi dan juga sedokan atau serokan, sapu ijuk, ada kemoceng, tempat sampah dan juga ember dan juga kain pel, ya. Nah, ini adalah beberapa saja. Ternyata masih banyak lagi, ya, tapi hanya Pak Lungsi ambil beberapa contoh saja. Alat yang biasanya digunakan untuk menjaga atau alat-alat kebersihan. Nah, anak-anak coba perhatikan. Pak Lungsi akan coba jelaskan manfaat daripada setiap alat yang biasanya digunakan, ya. Nah, ini kan tidak asing lagi. Mungkin di rumah anak-anak sudah tahu apa sih manfaatnya. Tidak, Pak Lungsi mau jelaskan lagi. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar alat pel pada gambar di atas. Nah, alat-alat pel itu ada banyak macam, bervariasi, ya. Tapi Pak Lungsi ambil salah satunya seperti ini. Nah, apa sih manfaat daripada alat pel ini? Manfaat daripada alat pel ini pada gambar di samping untuk membersihkan lantai, ya. Agar apa? Agar lantai terlihat bersih, rapi, dan juga bebas dari kuman-kuman atau debu yang menempel pada lantai, ya. Jadi ini sangat baik untuk membersihkan lantai ketika kotor dan juga bebas dari berbagai macam kuman, debu, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelumnya biasanya sebelum mengepel atau membersihkan lantai, kita harus menyapu, ya, menyapu lantai menggunakan sapu ijuk, ya. Jadi bukan sapu lidi, ya, tetapi sapu ijuk. Nah, yang berikut adalah yang ini namanya kemoceng, ya. Ini tidak asing lagi buat anak-anak. Anak-anak coba perhatikan. Ini namanya kemoceng. Apa sih manfaat daripada kemoceng? Ini kemoceng bermanfaat untuk membersihkan debu-debu yang menempel pada benda-benda yang ada di rumah, ya. Nah, di rumah kita itu kan banyak benda-benda, ya. Apabila banyak debu, nah, salah satu alat yang berfungsi untuk membersihkan debu yang menempel, ya, pada perabotan atau benda-benda yang ada dalam rumah adalah kemoceng. Misalnya meja banyak debu atau kursi, TV, sofa, dan benda-benda lainnya yang benda-benda lain-lain atau benda lain-lain yang ada, ya, dalam rumah. Kemoceng sangat baik untuk membersihkan debu-debu dalam alat-alat yang ada dalam rumah tangga.
Nah, yang berikut adalah di sini ada sapu lidi, ada sedokan atau serokan, dan juga sapu ijuk. Ya, nah manfaat daripada sapu lidi apa? Anak-anak pasti sudah tahu ya. Ini bukan materi baru atau hal baru. Anak-anak pasti lebih tahu ya. Sapu lidi itu untuk menyapu atau membersihkan kotoran ya. Kotoran-kotoran seperti daun-daun kering, sampah organik maupun non-organik yang berserakan di halaman ya, atau di luar rumah, atau di pekarangan, atau di taman yang tidak bisa dibersihkan menggunakan sapu ijuk. Ya. Nah, sapu lidi ini kenapa dibilang sapu lidi? Karena terbuat dari lidi. Biasanya terbuat dari daun enau ya. Kemudian dari enau, kalau tidak dari kelapa ya, daun kelapa itu diambil lidinya untuk dijadikan sapu lidi. Itu kita ambil lidinya. Kemudian sedangkan sapu ijuk itu biasanya digunakan untuk membersihkan atau menyapu kotoran yang berserakan atau debu yang di atas lantai atau keramik ya. Biasanya sebelum mengepel, biasanya kita harus menyapu lantai. Nah, serokan itu untuk membantu kita, memudahkan kita untuk memungut sampah ya, memungut sampah, jadi tidak perlu pakai tangan, tinggal sampah disapu ke dalam sodokan atau serokan, kemudian dibuang pada tempat sampah. Nah, yang ini adalah tempat sampah ya. Ini adalah tempat sampah. Nah, kenapa disebut tempat sampah? Karena bermanfaat untuk menampung ya, menampung sampah-sampah ya, agar sampah-sampah tidak berserakan di mana-mana, agar lingkungan terlihat bersih dan rapi. Maka kita harus membiasakan atau membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau ada tempat sampah, misalnya ada sisa-sisa makanan atau bungkus-bungkusan daripada makanan ringan atau sampah, harus buang pada tempatnya supaya apa? Lingkungan itu atau lingkungan di rumah kita itu tetap bersih dan rapi dan bebas dari berbagai macam kuman yang dapat merugikan diri kita. Nah, anak-anak, nah ini adalah tempat tidur ya atau kamar tidur ya, kamar tidur. Nah, kenapa Lungsi masukkan? Karena memang kamar tidur ini merupakan salah satu ruangan atau bagian yang ada di dalam rumah. Banyak benda-benda yang ada juga di dalam kamar tidur seperti tempat tidur, lemari, meja belajar, lampu belajar, cermin, kasur, bantal, kursi, ya, ya, bantal dan lain-lain. Nah, kamar tidur harus selalu terlihat bersih dan rapi. Nah, kita harus bertanggung jawab untuk membersihkan kamar tidur kita. Nah, setelah bangun pagi, kita harus membersihkan dan merapikan kamar tidur kita agar terlihat bersih dan rapi dan juga tidak berantakan. Nah, anak-anak, sebenarnya masih banyak yang Pak Lungsi mau jelaskan, tetapi kita masih punya pertemuan pada minggu depan, ya. Jadi, sekian materi kita kali ini. Sampai juga pada pertemuan secara tatap muka via Zoom. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, diharapkan anak-anak bisa bertanya yang berhubungan dengan materi pada saat pertemuan secara tatap muka via Zoom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.